orang perjanjian tuh kalau kalah rugi bareng-bareng gitu. Kalau menang dibalikin ya gitu. Nah ini enggak. Anies tuh kalau kalah dia janji bakal balikin semua biayanya gitu ya, dengan dijamin oleh Mas Sandi bahwa Mas Anies akan mengembalikan semua biaya itu kalau kalah, tapi kalau menang selesai, sehingga dia tidak terbebani dalam melayani masyarakat. Ini sebetulnya budaya baru nih, perlu juga dipikirkan oleh kepala-kepala daerah lainnya. Jadi biasanya tuh kan kalau kalau kalah rugi bareng, menang nanti gua ganti ya, nanti kalau udah menang saya ganti ini. Nah Mas Anies enggak, justru yang diganti itu kalau dia kalah. Kalau menang lunas, selesai, supaya dia bisa konsentrasi melayani rakyat. Beredar surat perjanjian utang Anies ke Sandiaga, dan begini isinya. Ada pasal-pasal yang mengatur bahwa dana kampanye itu harus dilaporkan dan nggak boleh disembunyi-sembunyikan. Dan ada aturan-aturan maksimal orang bisa nyumbang di pemilu gitu. Jadi nggak bisa orang per orang kemudian nyumbang 50 miliar, itu menyalahi aturan. Saya bacain aja deh ini. Ada aturan-aturannya gitu ya. Pasal 528 ayat 1, pelaksana dan tim kampanye menerima sumbangan dan tidak melaporkan ke KPU, tidak menyetor kas negara, maka dia bisa dipidana maksimal 2 tahun penjara atau denda 3 kali jumlah sumbangan yang diterima. Ada ini pasal-pasalnya gitu. Sementara kalau Anies mengklaim bahwa 50 miliar ini dari pihak lain dan itu bukan uang Sandiaga, itu kan artinya dia tidak melaporkan dana kampanye itu. Dan dia 50 miliar itu kalau dari perorangan itu kan maksimalnya cuma 1 miliar sampai 5 miliar itu. Nggak boleh 50 miliar itu. Itu juga sudah menyalahi aturan. Jadi kalau saya lihat dari aturan-aturan yang ada, justru ini memberatkan Anies gitu. Klarifikasi Anies itu justru menyalahi aturan dan hukum yang ada di Indonesia. Kan politik kita jadi seperti ini, ada kesan sandra menyandra. Ini tidak sehat dalam politik kita ketika kita mempergunakan proses politik ini dengan mengedepankan soal sandra menyandra. Ya mulai dari tadi katanya harus pamit dulu, kemudian katanya ada perjanjian utang piutang, atau mungkin ada hal-hal lain yang kemudian selalu disangkut pautkan yang mengesankan seolah-olah ada proses penyanderaan hak seseorang. Nah, jadi menurut saya ini suatu hal yang tidak sehat. Menurut saya bukan hal yang mustahil dan masuk akal. Kalau isu ini memang sengaja digelontorkan oleh orang-orang Anies sendiri, para pendukungnya Anies sendiri, dengan tujuan untuk membuka open donasi kepada publik yang mendukung Anies agar mau sodakoh, dalam tanda petik, agar mau iuran, patungan, mengumpulkan dana untuk kepentingan politik pilpres ini. Ya mereka kan ahli dalam hal begituan, dalam pengumpulan donasi. Maka terkait dengan hal tersebut, berhati-hatilah saudara-saudaraku semua, jangan mudah tertipu, terbujuk rayu oleh kelompok politik, oleh orang-orang yang punya kepentingan politik terkait Anies Baswedan ini, terkait isu utang ini. Tersebar surat pernyataan terkait utang Anies Baswedan pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Dalam surat tersebut, Anies meminjam uang untuk kepentingan kampanye senilai 92 miliar rupiah kepada Sandiaga Uno dan pihak lainnya. Pada poin nomor 6, Anies diwajibkan untuk mengembalikan atau membantu pengembalian bila bersama Sandiaga Uno tidak terpilih menjadi gubernur atau wakil gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2017. Pada poin ke-7, tertulis Anies dan Sandiaga bila menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, maka Sandiaga berjanji menghapuskan dan membebaskan Anies dari utang tersebut. Surat yang diunggah oleh akun Twitter @tita83079013 ditandatangani oleh Anies di atas materai pada 9 Maret 2017. Menanggapi surat pernyataan tersebut, Wakil Ketua Umum Nasdem yakni Ahmad Ali menegaskan, seharusnya masalah utang Anies ini sudah selesai.
karena Anies dan Sandiaga berhasil terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Ya, kalau menang, Sandi membebaskan Anies dari utang tersebut. Ya kan begitu kan? Artinya Pilkada 2017 itu kan selesai, dimenangkan oleh pasangan Anies dan Sandi, katanya saat dihubungi pada Jumat 10 Februari. Dia melihat keluarnya surat tersebut justru menjawab kabar Anies masih memiliki utang pada Pilkada DKI Jakarta, sehingga menjawab pernyataan Erwin Aksa dan pihak-pihak yang merasa membantu biaya kampanye pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Menurut saya sih, beredarnya surat itu adalah jawaban terhadap Erwin Aksa, terhadap Sandi dan pihak-pihak yang selama ini membiayai dalam tanda kutip Pilkada DKI, tegasnya. Sandiaga seharusnya sadar untuk memberikan klarifikasi kepada publik bahwa utang Anies telah selesai, sehingga isu utang Pilkada DKI tidak menjadi liar. Ya seharusnya ketika isu itu muncul, Sandi mengklarifikasi itu sebagai suatu gentleman agreement, bukan membiarkan itu menjadi isu liar. Harusnya surat itu tidak perlu keluar, ya umpamanya tidak perlu beredar, ujar Ali. Nasdem sendiri mengaku tidak tahu menahu soal perjanjian utang tersebut, karena bukan sebagai pihak yang terlibat. Namun Anies pernah mengklarifikasi kepada Ali bahwa utang itu sudah selesai, seperti penjelasan dalam surat pernyataan yang beredar. Saya ketika muncul itu pernah menanyakan, memang penjelasan Mas Anies ya seperti itu, tutup Ali. Sebelumnya tim Capres Anies Baswedan, yakni Sudirman Said, mengakui ada perjanjian antara Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Sandiaga Uno saat Pilgub DKI Jakarta 2017 silam. Perjanjian itu menyangkut utang piutang dan beban logistik Pilgub DKI Jakarta. Namun Sudirman mengatakan utang tersebut bisa dianggap lunas apabila pasangan Anies Sandiaga menang Pilgub DKI Jakarta, sehingga dia menilai perjanjian tersebut sudah tidak berlaku lagi. Tapi perjanjian dikata kalau pilkadanya menang, utang piutangnya selesai dan dianggap sebagai perjuangan bersama, kata Sudirman Said saat dikonfirmasi pada Senin 30 Januari. Sudirman juga mengaku tidak pernah mendengar perjanjian Prabowo dan Anies menyangkut Pilpres. Dia tahu betul karena ikut berdiskusi dengan Anies dan Sandiaga. Mengenai perjanjian Pilpres tidak pernah mendengar itu, tegas dia. Meski membantah soal perjanjian utang, namun Sudirman menyebut pernah diminta Prabowo untuk menanyakan kesediaan Anies menjadi cawapresnya pada 2019 lalu. Akan tetapi Anies menolak tawaran Prabowo tersebut. Berkali-kali saya diskusi, jawaban beliau, saya akan fokus mengurus Jakarta, ujar Sudirman. Dia melihat keluarnya surat tersebut justru menjawab kabar Anies masih memiliki utang pada Pilkada DKI Jakarta, sehingga menjawab pernyataan Erwin Aksa dan pihak-pihak yang merasa membantu biaya kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017. Menurut saya sih beredarnya surat itu adalah jawaban terhadap Erwin Aksa, terhadap Sandi dan pihak-pihak yang selama ini membiayai dalam tanda kutip Pilkada DKI, tegasnya. Sandiaga seharusnya sadar untuk memberikan klarifikasi kepada publik bahwa utang Anies telah selesai, sehingga isu utang Pilkada DKI tidak menjadi liar. Ya seharusnya ketika isu itu muncul, Sandi mengklarifikasi itu sebagai suatu gentleman agreement, bukan membiarkan itu menjadi isu liar. Harusnya surat itu tidak perlu keluar, ya umpamanya tidak perlu beredar, ujar Ali. Nasdem sendiri mengaku tidak tahu menahu soal perjanjian utang tersebut, karena bukan sebagai pihak yang terlibat. Namun Anies pernah mengklarifikasi kepada Ali bahwa utang itu sudah selesai, seperti penjelasan dalam surat pernyataan yang beredar. Saya ketika muncul itu pernah menanyakan, memang penjelasan Mas Anies ya seperti itu, tutup Ali. Sebelumnya tim Capres Anies Baswedan, yakni Sudirman Said, mengakui ada perjanjian antara Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Sandiaga Uno pada saat Pilgub DKI Jakarta 2017 silam. Perjanjian itu menyangkut utang piutang dan beban logistik Pilgub DKI Jakarta. Namun Sudirman mengatakan utang tersebut bisa dianggap lunas apabila pasangan Anies Sandiaga menang Pilgub DKI Jakarta, sehingga dia menilai perjanjian tersebut sudah tidak berlaku lagi. Tapi perjanjian dikata kalau pilkadanya menang, utang piutangnya selesai dan dianggap sebagai perjuangan bersama, kata Sudirman Said saat dikonfirmasi pada Senin 30 Januari lalu. Sudirman juga mengaku tidak pernah mendengar perjanjian Prabowo dan Anies menyangkut Pilpres. Dia tahu betul karena ikut berdiskusi dengan Anies dan Sandiaga. Mengenai perjanjian Pilpres, saya tidak pernah mendengar itu, tegas dia.
Meski membantah soal perjanjian utang, namun Sudirman menyebut pernah diminta Prabowo untuk menanyakan kesediaan Anies menjadi cawapresnya pada 2019 lalu. Akan tetapi Anies menolak tawaran Prabowo tersebut. Berkali-kali saya diskusi, jawaban beliau, saya akan fokus mengurus Jakarta, ujar Sudirman Said.